Info Pak Prabowo, 3 bansos cair lagi bagi pemilik KTP dan KK ini di akhir Januari 2025. Tentunya perlu teman-teman ketahui, penyaluran ini masih berbasis data lama yang dikutip langsung oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia atau masih menggunakan data DTKS. Penyaluran ini akan dilakukan sebelum akhir bulan Januari dalam strategi percepat pengentasan kemiskinan. 3 bantuan apa saja yang akan disalurkan pada bulan ini juga, dan bagaimana cara mendapatkannya serta mencairkannya. Yuk simak terus videonya. Dalam rapat terbatas membahas tentang strategi penyaluran Bansos 2025 yang dihadiri Bapak Kementerian Sosial selaku amanat Presiden Prabowo yang percepat menurunkan angka kemiskinan. Hasil daripada itu, di dalamnya terdapat bahwa triwulan pertama tahun ini masih menggunakan data lama. Sementara, data tunggal sosial ekonomi nasional digunakan secara penuh mulai triwulan kedua dan triwulan ketiga, ungkap Kementerian Sosial. Jadi teman-teman semua harus mengetahui informasi penting ini bahwa data lama masih digunakan dalam penyaluran Bansos tahap 1 tahun 2025. Seperti apa saja bantuan yang disalurkan dengan data lama ini? Yang pertama, bantuan PKH. Jadi untuk penerima bantuan PKH di tahun lalu, mudah-mudahan akan dapat kembali di tahun ini. Khusus bulan ini nanti, tentunya penerima bantuan ini juga harus memenuhi komponen-komponen yang berlaku pada tahun ini. Yaitu yang pertama, warga negara Indonesia dan memiliki KTP dan KK yang aktif. Selanjutnya tidak menerima bantuan lain seperti bantuan prakerja. Yang ketiga merupakan masyarakat tergolong kurang mampu atau rentan miskin. Yang keempat masih tercatat di data DTKS. Jadi nama-namanya masih tercatat di data DTKS. Maka secara otomatis nanti masih bisa mendapatkan bantuan PKH tahap 1 tahun 2025 ini. Untuk teman-teman ketahui terlebih dahulu, sebelum kita masuk ke cara mendapatkan, kita bahas data bantuan yang kedua, yaitu bantuan reguler BPNT. Program yang sudah diperbaharui mekanisme penyalurannya setiap bulan, bukan lagi per 2 bulan atau per 3 bulan. Dan besaran yang kemungkinan diterima para KPM yaitu sebesar Rp200.000. Kira-kira masih sama ya teman-teman dengan periode sebelumnya. Namun penerima bantuan ini belum diketahui pasti akan diberikan secara tunai atau diberikan berupa sembako. Karena info yang saya dapat sementara hanya perubahan mekanisme yang dulunya per 2 bulan sekarang menjadi setiap bulan. Jadi teman-teman silakan pantau terus channel saya karena akan saya informasikan jika ada pembaharuan. Selanjutnya bantuan yang ketiga yang akan dicairkan di bulan ini yaitu BLT Dana Desa. Di tahun ini, tahun 2025, bantuan tunai melalui BLT Dana Desa juga menjadi salah satu program pokok yang diutamakan sebanyak 2,96 juta keluarga penerima manfaat yang terdaftar di desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi akan menerima bantuan ini. Jadi inilah 3 bantuan yang harus teman-teman ketahui. Selanjutnya bagaimana cara mendapatkan bantuannya? Khusus tahap 1 tahun 2025. Yang pertama, kalian terdaftar di data DTKS sebagai penerus penerima bantuan di periode sebelumnya. Yang kedua, memiliki dokumen penting seperti KTP, kartu keluarga, dan surat keterangan tidak mampu jika diperlukan. Langkah yang ketiga, daftarkan nama kalian ke kantor desa atau kelurahan dan bawa dokumen yang disiapkan tadi. Teman-teman di sana bisa mengajukan pendaftaran dengan menyertakan KTP dan KK untuk proses verifikasi. Selanjutnya yang keempat, tunggu proses verifikasi data. Jika lolos maka nama teman-teman akan terdaftar sebagai penerima Bansos untuk penerima tahun 2025. Yang terakhir, teman-teman bisa melakukan pengecekan apakah nanti bakal diterima atau tidak. Ini bisa dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos dan kantor desa di mana tempat kalian mendaftarkan. Selanjutnya penyaluran. Saat ini masih berlaku dalam data DTKS yang penyalurannya melalui bank-bank himbara seperti BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Metode yang digunakan yaitu menggunakan kartu KKS yang bisa dicairkan melalui bank himbara tadi, juga bisa melalui ATM bank pembantu seperti Briling, dan ada juga yang melalui kantor pos Indonesia yang merupakan bantuan PKH dan BPNT. Dengan skema penyaluran yang sama seperti periode sebelumnya. Yang terakhir, penyaluran di kantor desa bagi penerima BLT Dana Desa dengan membawa bukti sebagai penerima yang valid. Yang terakhir, penyaluran di kantor desa bagi penerima BLT Dana Desa dengan membawa bukti sebagai penerima yang valid. Inilah informasi sementara mengenai bantuan sosial yang akan dicairkan di akhir bulan ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.